Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Tina Rosmala Dewi, SPD, mahasiswa PPG Kemenak periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2519120 pada hari ini tanggal 26 Agustus 2025 melaksanakan pembuatan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Ini KTP saya dan ini kartu ujian saya. Demikian perkenalan kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Nah, apa ini? Ada apa, Nak? Ngomong, Ngomong apa? akhir-akhir ini rasanya malas belajar. Mas belajar. Atau mungkin efek dari eksklusif. Kita masuk dalam aja ya. Kalau dalam ya gimana ya? Ya, sini masuk. Dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bisa sudah hadir ke ruangan BK atas sukarela ya, bukan karena paksa ya. Jadi kesini nih karena ada sesuatu yang dibicarakan. Ya, Sudah berapa lama nahan pingin diungkapin? seminggu 2 mingguan. Oke, sebelum kita melakukan sesi konseling, alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan ketenangan hati dan mendapatkan solusi dari apa yang sedang dialami oleh anakku yang cantik ini. Kita mengawali dengan doa ya. Mau ibu atau cantik nih yang memimpin doa? Ibu aja. Ibu aja. Oke, baiklah. Kita berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Habis pelajaran apa? Tadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Terus ke sini tadi udah izin sama guru kelas belum? Sudah. Sudah benar. Ya. Udah jajan? Ya. Oke. Tapi sebelumnya gini, di sini kan kita juga ada form yang harus diisi oleh anak yang cantik ini. Jadi kalau sesi konseling individu itu kita ibu minta tolong sama cantik ya untuk mengisi form kesediaan kesepakatan konseling. Ini formnya silakan diisi ya. Sudah? Oke. Jadi sebelum sesi konsul dimulai, kita langkah dulu. Kenapa ada di sini Bu? Supaya biar ternyata kesini itu dengan atas kesadaran diri sendiri karena kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun. Oke. Sebelum dilanjutkan dalam BK ini, Ibu akan mengasih pemahaman tentang asas-asas yang ada di dunia BK dalam bimbingan konseling ini ya. Ada 12 kalau nggak salah diantaranya. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi kalau ada klien datang, ada konseling datang, itu konselor akan berusaha untuk selalu menjaga privasi, menjaga rapat-rapat rahasia dari konseling supaya apa? Supaya ketika melakukan curhat lah bahasa sekarang ya,
itu tenang, santai, dan mudah-mudahan dengan sama-sama dengan asas keterbukaan, sukarela, masalah yang dialami itu bisa mendapatkan jawaban dan solusi. Terus ibu juga akan kasih tahu konseling itu tuh ini nah, proses pemberi bantuan dari konselor kepada konseli. Tujuannya apa? Kalau konseli itu merasa ini kayaknya masalahku harus aku ceritakan sama konselornya, ya udah cerita. Kalau anak tidak bercerita, takutnya nanti nggak akan terurai apa yang dirasa, ya kan? Kalau sama pacarnya pasti masalah asmara, kalau sama ibu pasti masalahnya yang dialami sekarang. Oke, tadi sudah ngisi lembar kesediaan. Sekarang ibu akan melihat dulu ini. Oke, bukunya belum diisi ya. Oke, jadi sudah siap belum melakukan konseling? Sudah. Oke, secara untuk masalah yang dialami apa? Akhir-akhir ini tuh rasanya males banget belajar. Ben? Gak tahu. Kenapa? Ada apa nih? Mungkin capek, terus kurang fokus juga jadinya. Jangan-jangan ada yang lain fokusnya nih. Enggak. Yakin? Gak ada fokus yang lain yang mengganggu. Enggak. Harusnya So far so good. masuk. Oke. Jadi masanya adalah mulai bosan. Iya. Karena apa problemnya? Lingkungannya nggak ada perbedaan yang signifikan. Contohnya, keinginan seperti apa? Kayaknya kalau guru itu ngajarnya nggak usah terlalu tegang, jadinya kalau di kelas tuh santai, pemahamannya masuk. Oh, jadi masalahnya adalah mulai masuk itu karena faktor gurunya keluarnya tegang. Harus ini aja, jadi di stand up comedy semua aja guru-gurunya. Ya. Terus faktor yang paling dasar, kok sampai tadi waktu di awal bilang katanya mulai males nih belajar di kelas, mulai gak semangat lagi, apa gitu yang lebih spesifiknya lagi. Kurang dukungan dari orang tua. Kok bisa sampai menimbulkan orang tua nggak mendukung? Itu contohnya apa? Orang tua tidak memberikan dukungan ke anak. Sepertinya sebenarnya mendukung, Ya. tapi menurut aku kurang. Jadi menurut Anissa ini dukungan orang tua penting. Ya. Tapi sejauh yang dialami ini kurang enak. Ya. Pernah ngobrol nggak pas di rumah sama ibu atau bapak? Pernah sekali. Sering nggak? Enggak. Jangan tegang, relax. Pernah ngobrol, sering. Iya. Terus ketika pas di rumah itu yang diobrolin apa? Masalah sekolah kah, masalah pelajaran kah, atau masalah lain kah, atau semuanya? Kayak paling cerita-cerita kalau ada kegiatan kayak lomba-lomba, cuma sebatas itu. Terus? Kelas-kelas. Kalau untuk masalah teman, belajar, filmnya Bimbel nggak? enggak. Nggak bimbel, jadi belajarnya mandiri aja di rumah? Iya. Nggak ada bimbel sama sekali? Nggak. Dari awal di sini, di sekolah ini nggak pernah bimbel? Pernah. Di mana bimbelnya? Awalnya offline matematika. Setelah itu jadinya online, mata pelajarannya ada Berapa? 5. Coba, kalau seandainya dengan anakku nggak semangat, terus nggak konsentrasi, kira-kira yang akan terjadi itu apa? Penurunan nilai, Itu otomatis, apalagi kekecewaan, kecewa kepada siapa? terutama diri sendiri, Terus yang akan kecewa berikutnya siapa? orang tua. Nah, kira-kira kalau dibiarkan masalah ini tanpa dicari solusi, dampak ke depannya itu akan ada perubahan enggak? Enggak. Enggak ada, makanya makasih Anissa sudah datang ke sini dengan sukarela, dengan niatan mencari solusi. Sebenarnya enggak mungkin wajar karena
sekarang ini bulan-bulan merdeka ini banyak banget kegiatan. Ya. Ditambah apa ya? Mungkin Anissa harus bisa menjadwalkan, membuat jadwal kegiatan di luar jam kelas, jam belajar di rumah, dan jam belajar di sekolah. Kalau Anissa punya jadwal yang terstruktur, nama ini aku hari ini ada agenda mau latihan, contoh ikut ekskul apa? Ekskul pramuka Dan? sama gambar. Oke, mungkin minggu pertama ini, di hari ini aku jadwalnya adalah ekskul pramuka. Oh, minggu kedua saya ada ekskul drum band. Oh, kebetulan bareng nih timingnya. Jadi siapa yang harus mengelola jadwal, mengelola waktu, dan mengelola semuanya? Pastinya diri sendiri. Nah, sudah pernah dilakukan belum? Belum. Belum. Punya jadwal nggak? Enggak. Itulah. Kalau kita udah nggak semangat, kita mau nyerap ilmu itu susah. Yang pertama, kalau kita mau belajar tuh harus apa? Siap, sehat, sarapan, dan moodnya bagus. Kalau moodnya udah males, mau dengan gaya belajar apa dan gurunya siapa aja, materi apa aja, pasti akan merasa lama. Apalagi merasa lagi Mbak. Merasa lagi, Jenuh. Apalagi biasanya bosan. Nah, coba kan Anissa ini kan anak aktif yang kita aktif di sekolah. Event apapun selalu ada tuh Anissa. Terus kalau sekarang aku mengeluhkan tentang aku mulai nurun nih semangat belajarnya. Kalau nanti itu terjadi berlarut-larut, kan nanti nggak jadi apa ya, tujuan utamanya nggak sampai dong. Coba bayangkan sekarang, kalau bayangkan dan katakan apabila itu terjadi dan tidak mendapatkan solusi, hal pahit atau hal buruk apa yang pas terjadi kalau semangat belajar sudah mulai turun? naiknya pastinya. Lagi berapa kemarin? Kemarin nggak masuk 5 besar. Alhamdulillah. Itu kan juga suatu apa ya, prestasi yang nggak semua orang bisa dapetin. Kalau nanti ketika ada seseorang nanti Anissa mulai semangat belajarnya menurun nih, bisa menjadi perlombaan loh untuk apa namanya mengejar. Kalau nanti ada yang ngejar dan mohon maaf nih ketika nanti nilainya ternyata lebih unggul dari Anissa, sedih nggak? Sedih banget. Iya. Terus gimana kalau saya coba bayangkan apabila itu kalau aku nggak akan berubah, terus apa yang terjadi? Banget sedih rasanya, nyesel banget. Penyesalan itu selalu datang di akhir. Kalau di awal itu pendaftaran. Iya. Oke. Jadi coba ketika ada masalah refleksikan ke diri kita. Kalau aku kayak gini terus, kira-kira baik nggak ya? Pasti nggak baik. Faktor lain apa yang mengganggu? Coba boleh dikatakan. Ada masalah mungkin dengan yang lainnya, someone special. Ya bisa jadi Kenapa lagi ada masalah dengan hari tadi? karena waktu untuk saling mendukung kurang. Itu Iya. satu, mendukung kurang, semangat belajar menurun. Bayangkan kalau tiba-tiba nih kemarin dapat 5 besar, pas nanti nih nerima rapot di semester ganjil nih, tiba-tiba ibu melihat, loh kok nilainya turun nak? Apa yang akan kamu katakan? Apa yang akan kamu katakan? Pasti minta maaf karena nggak bisa fokus dan mempertahankan, apalagi memperjuangkan. Terus kalau sudah merasa gagal, kira-kira masih bisa nggak untuk bangkit lagi? Masih, tapi nggak semudah untuk sekarang. Terus kalau sudah tahu nih kira-kira
kalau aku turun, aku ngejar lagi itu lebih susah. Tapi kalau sudah mempertahankan, untuk ngejar itu mudah. Udah turun, ngejar itu pasti berat. Nah, kira-kira kalau sampai itu nanti naik ke jenjang berikutnya dan itu nanti mulai, dan apalagi kalau udah bosen nggak mau berinovasi, jangan jadi cuma diem, males, ogah-ogahan. Masih pingin mengembangkan cita-citanya enggak? Masih. Cita-citanya pengen jadi apa? Ada angan-angan pengen jadi polwan. Selain polwan? Karena ibu nggak pengen sih, tapi ada arahan untuk jadi guru. Kalau ibu asli, ibu menginginkan harapannya jadi tukang guru. Ya. Tapi kalau dari Anissa sendiri pinginnya jadi polwan. Kira-kira pernah nggak berpikir kalau aku nggak punya kemampuan, belajarku kayak gini nih, aku mulai terlena dengan keadaan, mulai males. Kira-kira bisa nggak sampai tahap itu? Enggak. Yang terjadi apa? Males belajar, ujung-ujungnya ya udah nyesel kan? Iya. Nah, nyesel itu kira-kira bisa nggak dirubah penyesalan itu? Enggak. Ya, bisa. Tapi itu prosesnya sangat panjang, sangat lama. Iya nggak? Iya. Oke, ibu ingin tahu nih sekarang kira-kira kalau ibu kasih gambaran belajar yang baik itu bagaimana? Kita coret-coret dulu ya. Karena gini, kan kita tuh semua orang hidup itu setiap harinya belajar, memahami, dan apa ya, setiap manusia pernah nggak kali salah? Pernah. Manusiawi, melakukan kesalahan itu manusiawi. Ibu pernah nggak dapat nilai jelek? Pernah. Karena kecerobohan ibu sendiri. Itu salah satunya. Malas belajar, seneng nonton TV, seneng lihat film Korea. Tuh, seneng film Korea nggak? Iya. Lebih enak mana nih? Belajar sama nonton drakor? Pastinya nonton drakor. Sampai episode berapa dah hancur drakornya? Mau tamat. Wah, udah mau tamat? Iya. Belajarnya kemana? Baru mau mulai. Nah, lebih enak mana? Ngapalin kosakatanya orang Korea atau belajar kita? Ngapain kosakata orang Korea? Iya, karena apa? Kalau kita belajar udah nggak suka dengan objeknya, yakin itu akan terasa lama, akan membuat kita menjadi bosan. Tapi kalau kita udah suka sama satu objek, nih di depan nih, kita nonton, ih cakep, ih nih, kita akan ngikutin nggak? Iya. Kita suka dulu, apa ngikutin dulu? Suka dulu. Nah, makanya siapapun yang ada di depan, bapak ibu guru yang akan memberikan materi, sukain dulu. Suka itu bukan berarti aku sayang kamu, bukan. Suka dulu, oh ya. Dan semua bapak ibu yang ada di situ adalah orang yang memiliki karakter berbeda-beda. Karena definisi manusia itu adalah orang yang unik, berbeda satu dengan yang lainnya. Orang kembar itu ada perbedaan nggak? Ada. Ada nggak? Ada. Meskipun kembar sekalipun itu pasti ada titik perbedaannya. Sama. Manusia itu pasti berbeda-beda. Kalau kita udah di kelas, udah bosen, udah jenuh, udah apa ya, gurunya nggak asik, tegang banget, yakin itu waktu akan terasa lama. Ya nggak? Iya. Pasti akan lama. Ibu pengen melihat kira-kira dari ini, ibu pengen melihat hasilnya. Pastikan ini ya isi dulu hari, ini hari apa, tanggal berapa, terus topiknya apa, diisi coba. Ibu pengen tahu, ibu pengen melihat hasil dari konseling ini sejauh mana. Tadi jajan apa nih kasih? Jajan nasi. Bawa bekal nggak? Bawa. Jadi dengan ini ibu biar tahu kira-kira
bisa tuh paham nggak dengan kesini tuh paham nggak apa ngapain terus seberapa. Ini pertemuan pertama ya, Miss? Iya, pastinya. Oke, mudah-mudahan dengan pertemuan pertama ini nanti kita bisa menyelesaikan masalah. Kalaupun memang belum merasa tuntas ya kita melaksanakan pertemuan berikutnya. Acaranya mas berapa, Miss? 1 angkatan Bu. Waduh, hati ya kalau punya someone spesial itu biasanya banyak banget godaannya untuk belajar ya. Pastikan jangan sampai cita-cita yang kamu sudah rencanakan dari dulu itu menjadi apa ya, hambatan untuk tidak bisa diwujudkan. Bisa selama mau dan berusaha. Kalau di pramuka sebagai apa? Sebagai bendahara. Yes, cakep, bendahara. Di pramuka sebagai bendahara. Kalau di ini drum band? Jadi kita patinya. Wih, cakep. Keren. Itulah, kamu tuh punya potensi di luar akademik, aktif kegiatan, aktif ikut bahkan kita kan cuma satu ya, ada drum band, ada pramuka. Kalau sampai itu tidak dimanajemenkan dengan baik waktu belajarnya, kapan kamu harus istirahat, kapan belajar di rumah, kapan ngobrol dengan orang tua. Kalau kamu punya waktu yang baik, manajemen waktu yang baik, itu semua kan berjalan dengan baik. Ya, jangan sampai Anissa yang menggebu-gebu pengen jadi poluan gara-gara sudah nggak pengen sekolah, malas sekolah, jadi terhambat cita-citanya. Jadi konseling itu kita adalah ngobrol masalahnya apa, kesini dengan sukarela, ingin cari solusi. Jadi kan ibu katakan ya bahwasanya dengan sesi konseling ini tujuannya adalah ingin menyelesaikan dan mencari solusi yang terbaik, yang tepat supaya kedepannya harus seperti apa melangkahnya. Jangan sampai apa ya, kan dulu ada kata lagi ya, kejarlah cita-citamu setinggi Langit. langit itu memang tinggi, tapi kalau kita bisa sampai langit ya alhamdulillah. Kalau nggak sampai langit ya kita berusaha. Tumben sih seorang bisa punya rasa malas belajar. Kayak nggak pernah deh ditemukan di kelas sebelumnya. Apa langsung pengen SMA? Enggak, alasannya setiap hari langsung pengen minggu aja. Loh. Kok bisa langsung pengen minggu aja? Kan kemarin liburnya udah lama, Miss. Kurang liburnya? Kurang. Karena biasanya yang lainnya libur, akunya tetap berangkat. Oh, Iya, jadi ya memang orang situ begitu, Mas. Oke, kita lihat ya. Lihat. Iya, jadi kalau kita sudah merasa belajarnya itu mulai menurun, berarti kita harus cari apa sih yang bikin aku seperti ini. Pernah nggak pas waktu mau rebahan itu berpikir gini, aku kenapa ya begini? Pernah nggak? pernah. Ngomong sendiri pernah nggak? Pernah pastinya sering. Sering. Sampai dikira kayak aneh gitu sama ibu. Karena Ngomong sendiri di depan kaca. di depan kaca. Iya. Kira-kira kalau ngomong di depan kaca tuh tersalurkan nggak unek-uneknya? Enggak sih Bu. Terus apa ngomong kayak gitu? Karena kita tuh bisa melihat diri kita seberapa, bagaimana itu dengan ya tadi kita harus bisa melihat diri kita sendiri dulu baru bisa melihat orang lain. Biasanya anak-anak tuh lebih seneng loh kalau biasanya kalau di rumah bosen itu ngapain? Main HP. Main HP. Memang sudah diizinkan main HP? Sudah. Oke, HP-nya isinya banyak untuk pengetahuan apa untuk
permainan? Permainan sih Bu. Nonton-nonton gitu suka nggak? Hobinya nonton apa? Nonton drakor sih pastinya. Setiap hari? Setiap hari. Seminggu berapa episode? Seminggu mungkin 2 season ada. 2 season. Iya. Kira-kira belajarmu sama nontonmu kebanyakan mana? Nonton. Iya. Nah ini satu faktor loh. Aduh aku pengen di rumah aja lah, pengen Iya. di rumah aja lah. Kenapa? Ya itu tadi karena ada objek yang menurut kamu itu sangat menarik. Kalau sekolah udah nggak menarik lagi. Nah jangan sampai itu terjadi berlarut, terjadi berkelanjutan. Ibu tahu kamu itu anak yang aktif, anak yang cekatan, terampil, berbakat. Jangan sampai hal-hal yang menjadi tujuan utama menjadi tidak tercapai. Oke, sekarang gini, ini dari siang. Terima kasih, cantik sudah datang, sudah ke ruangan ibu atas dasar sukarela dan memang mau sendiri. Iya. Tadi pelajaran apa tadi sebelum isimu? Bahasa Indonesia. Siapa gurunya? Ibu Chandra. Chandra. Sudah izin? Sudah. Ada tugas nggak? Enggak. Ada tugas. Jam pertama tadi pelajaran apa? IPS. IPS. IPS sama bahasa Indonesia kalau ibu boleh tahu enakan mana? Bahasa Indonesia. Kenapa? Karena aku lebih suka dia enak pakai logika. Kalau IPS itu banyak sih berapa sejarah sih, tapi lebih rumit aja menurut aku. Dari 15 mata pelajaran yang ada di sekolah kita, yang favorit apa? Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua IPA. IPA? Iya. Wow, IPA suka banget. Nggak suka banget. Yang paling nggak disukai? Standar sih Bu, nggak ada yang benci banget gitu, nggak. Enggak. Oke, kalau kamu bisa suka keduanya, berarti kan 13 harus suka dong. Iya. Coba, kalau 15 ini satu nilai nggak tuntas, kira-kira mempengaruhi teman-temannya untuk kamu untuk ke jenjang berikutnya nggak? Iya. Itu ngaruh kan, makanya itu dia bilang kata ya. Nah, datang ke sekolah dengan niatan mau belajar. Orang tua punya harapan besar ke anaknya, meskipun nanti ada perdebatan di tengah-tengah masalah cita-cita, tapi itu bisa dikomunikasikan dengan ibu, dengan bapak, dengan keluarga. Bu, saya punya keinginan seperti ini. Bu, saya pengen seperti ini. Yang penting diobrolkan, disampaikan. Dan kalau ada setiap hari itu kan bergantian mata pelajarannya ya. Silakan mulai sekarang terapkan di diri kita. Gimana ya caranya? Kita paksa untuk mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus mau. Belajar itu adalah kebutuhan. Belajar itu adalah proses. Kalau proses kita nggak lalui, kita punya apa? Gimana perasaannya setelah melaksanakan sesi konseling ini? Lebih nyaman, lega, nggak ada sumpek-sumpeknya gitu Bu. Oke. Plong. Iya, pastinya. Oke, tadi apa namanya? Plong, lega, berarti alhamdulillah pertemuan pertama ini sudah memiliki progres. Dari tadi yang datang dengan muka yang ditekuk, sekarang udah bisa senyum lagi. Mudah-mudahan dengan sesi konseling ini kita sama-sama dari ibu bisa memberikan jawaban, dari Anissa mendapatkan kepuasan, dan apabila nih nanti dibutuhkan sesi konseling lagi, boleh datang ke sini. Datang ibu, saya ingin ngobrol lagi, boleh. Nah ini terbuka. Kalau ada masalah dibicarakan, jangan ditahan. Kalau ditahan bisa jadi bom, seketika apa? Meledak. Aku tuh pengen ngomong tapi nggak bisa, karena ya itu deh. Latih hatinya, latih dirinya untuk selalu berbicara. Oke? Oke, sudah mulai nyaman ya? Iya. Besok datang dengan perasaan yang fun, yang baik, yang senang. Datang kan kita punya kawan, kita selalu punya sangu, bisa berteman dengan siapapun. Apa namanya? Apa
apa ya? Yang namanya konseling itu kan banyak orang yang takut ya. Iya pastinya. Takut ya. Iya. Tapi setelah jalanin nyaman nggak? Nyaman banget dari Ketagihan nggak? ketagihan. Dan datang ke sini bukan karena masalah ya. Bisa mau konsultasi lainnya Bu, boleh. Ya. Oke, boleh. Apapun Bu, aku punya ini boleh. Ya. Tadi Ibu sudah memberikan umpan balik ya dengan Ibu ingin tanya nih umpan baliknya. Di mana ya? Saya ingin tahu nih, Anissa. Tadi kesepakatan sudah, ini sudah diisi, evaluasinya sudah. Oke, menurut Anissa aktif nggak untuk konseling ini? Aktif. Terus menurut Anissa sudah bisa mengungkapkan dengan terbuka belum permasalahan ini? Udah. Sudah. Udah tahu belum masalahnya itu? Pastinya sudah. Oke, good job. Terus udah tahu bagaimana kalau ada masalah terus apa? Udah. Oke. Baik, makasih anakku sudah datang ke ruangan BK. Alhamdulillah sudah mau datang dan terima kasih sudah mau ke ruangan Ibu. Karena ini tadi kita sudah mengawali dengan berdoa, kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Berdoa selesai. Baik, Mbak Miris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, jangan mudah patah. Oke? Terima kasih. Semangat. Semangat ya. Salam.